Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi surati Ali Imran di ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhalladhi yansurkum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima dhalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, sepuh, para tokoh, Bapak Ibu jamaah yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini. Dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karunia Allah Subhanahu wa taala di subuh ini Allah berikan kita kembali menghirup udara segar setelah kita dimatikan sesaat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun, bangun, bangun. Barangkali yang masih ngantuk-ngantuk tidur-tidur, ya bangun. Doa-doa. Karena ini kalau nggak didoain nempel terus nih. Ngantuknya nempel. Luar biasa, AC kencang. Suasana nyaman. Ini mengundang ngantuk nih. Beneran ya. Harus ada kopi ini. Luar biasa. Nih kalau lagi nggak enak, suara tuh agak mau pilek gitu, mau flu ini lah. Lagi pas mau naik gitu, tidak nyaman suara. Suara nggak nyaman tuh, ke matanya juga nggak enak. Lihat bapak-bapak tuh kayak bapak-bapak aja. Dan sehat berata Anda, alhamdulillah. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita. Yang mudahan kita menuju saja berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih penjelasan runtuyan tentang akhlak baginda Rasul ya. Bahwasanya beberapa sifat akhlak baginda Rasul yang mulia, di antaranya kemarin bahwa Nabi itu lembut hatinya. Sehingga ketika lembut hatinya, semua orang kumpul mau mendekati Nabi. Mau semua orang pengen ketemu dengan Nabi. Bahkan sahabat muhajirin itu ada yang namanya ahli sufah. Kalau sekarang ini disebut ke ahli sufi. Itu orang tuh nggak mau pergi dengan Nabi itu, nempel aja terus. Pokoknya Nabi kemana ikut. Nabi lagi apain duduk.
Bahkan Nabi perang sekalipun paling depan dia. Luar biasa. Belanya Nabi itu luar biasa. Itu Ali Sufah. Pokoknya dagang ditinggalkan, usaha ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, pokoknya ikut Nabi aja, nempel aja di itu. Jadi hidupnya tuh nempel aja dengan Nabi sampai wafatnya pun itu. Tapi berkat karena mereka lah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasul itu tersebar. Karena mereka itu mengabdikan dirinya dengan Nabi itu luar biasa. Ada diantaranya sahabat Nabi yang keluar ribuan hadis dalam dirinya kan. Abu Hurairah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu setiap hadis itu banyak dikeluarkan dari beliau. Kenapa? Karena beliau itu enggak kemana-mana, nempel aja dengan Nabi hidup. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi itu dicatat banget dalam pikiran. Itu hebat, luar biasa. Nah itu bagian dari karakter Nabi. Jadi lembut hatinya. Dan memang kalau kita juga sama. Ini bukan Nabi saja. Itu karakter ini ya harus ada juga. Sebab kalau seandainya Nabi keras, Nabi bengis, pasti semua orang akan lari. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bengis, dikit-dikit cedikan gitu, dikit-dikit penyarikan, dikit-dikit omelan, gak bakal betah orang macam begitu. Di rumah hanya pembantu puluhan orang aja pembantu, pasti kabur aja ujungnya itu. Kenapa? Ngomelnya itu loh, nggak enak. Kalau ngomelan terus nggak bakal enak. Ini loh. Anas bin Malik itu 10 tahun meladeni Nabi itu. Gak pernah disuruh-suruh oleh Nabi itu. Padahal di rumah Nabi diam. Jadi ngerti aja Anas bin Malik itu. Apa yang diperlukan Nabi, apa yang dilakukan Nabi. Itu dihadaminya. Kalau Nabi mau keluar, sendalnya disiapin. Kalau sendalnya madep ke dalam, madepin keluar. Supaya pas keluarnya itu dilangsungkan kakinya. Kalau Nabi belum minum, disiapin. Itu aja tuh ngerti. Masya Allah. Makanya pengakuan Anas bin Malik selama 10 tahun mengabdi dengan Nabi itu enggak pernah Nabi itu kerjakan ini, tinggalkan itu, enggak boleh ini, boleh dah. Diam bae Nabi. Itu menunjukkan bahwa betapa sayangnya Nabi dengan orang-orang sekitar. Mana nih? Hilang. Oh ini. Lintalahum. Lalu yang kedua sifatan dari Nabi itu tidak bengis ya. Yang keduanya adalah fa'fu anhum. Nabi itu pemaafan. Suka memberikan maaf. Yang paling susah itu memberikan maaf. Ini paling susah. Nabi itu duluan memberikan maaf. Kalau minta maaf gampang aja orang. Yang susah itu memaafkan. Susah. Kalau minta maaf itu gampang. Orang banyak yang minta maaf ya, minta maaf ya, minta maaf. Tapi ketika kita dimintain maaf, itu untuk memaafkan tuh kadang-kadang sulit. Minta maaf ya nggak apa-apa lah saya maafkan. Tapi kelakuanmu nggak saya lupakan. Maafnya diberikan gitu, tapi kelakuannya nggak bakal dilupakan. Itu saking sulitnya memaaf. Nah kalau Nabi itu enggak maaf. Bahkan wastaghfir lahum, Nabi selalu memberikan mintakan ampunan. Kalau bahasa wastaghfir lahum dalam bahasa kita itu apa? Amnesti. Itu dalam bahasa kerennya itu amnesti ya. Di samping dimaafkan juga dibebasin. Itu kelakuan Nabi itu begitu. Banyak orang-orang yang ketika mau membunuh Nabi, bahkan sudah menghina Nabi, tapi begitu akhirnya dimaafkan oleh Nabi, bahkan dibebasin oleh Nabi. Karena pernah disos gitu oleh Nabi. Tidak apa-apa, biarkan aja. Seperti Wahsy yang kemarin itu kan, membunuh pamannya Nabi, benci Nabi luar biasa.
Tapi begitu dia masuk Muslim dimaafkan oleh Nabi. Cuman Nabi kada mau lihat dia, amnesti namanya. Dah berangkat aja, pergi aja sudah. Itu luar biasa. Dan ini paling sulit untuk memaafkan dan memberikan amnesti, itu paling sulit. Dan Nabi itulah melakukan itu. Tapi satu persatu harus kita juga. Wasyawirhum fil amr, lalu yang keempatnya Nabi selalu bermusyawarah dalam segala urusan. Nah, ini bagian dari sifat-sifat Nabi. Lalu kemudian Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Iyansurkumullah, kata Allah. Allahu a'lam bi haqiqati. Jika Allah tidak menolong kalian, fala ghaliba lakum. Iyansurkum, jika menolong Allah, jika menolong kalian, kata Allah, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah sudah berikan pertolongannya, siapapun tidak akan bisa mengalahkan. Nah, sebagaimana yang terjadi di perang Badar. Itu kan cuma sedikit saja pasukan muslimin, 313 orang aja. Tapi Allah berikan kekuatan kepada mereka, Allah berikan pertolongannya, sehingga 1000-an orang itu kocar-kacir semua. Ini kan gagah luar biasa nih. Kalau Allah sudah berikan pertolongannya, yang surkum ini isyarah kepada anna nasra bimana li'anah. Berarti nasr itu adalah bimana i'anah, menolong. Wa yutlaqu bimakna al-jam'i, dan bahkan ada juga an-nasr itu dimutlakan kepada makna jamak atau makna kumpul. Wa may yansuruni minallahi in 'asaitu, bimana kumpul. Allah kalau sudah mau berkehendak dengan sesuatu, gak ada yang sulit bagi Allah itu. Sekarang kita melihat bahwasanya saudara kita di Palestina luar biasa, bingung gitu. Mau dibantu gak masuk, gak bisa masuk. Kitanya sendiri yang gak bisa masuk ke sana. Yang sudah di sana pun juga susah untuk keluar. Senjata gak ada. Mau lari kemana? Kalau secara perhitungan statistik pikiran gak bakalan bisa dah, kalah sudah. Itu kalau seandainya Allah belum kasih kemenangan. Tapi kalau pada waktunya nanti, kalau Allah sudah kasih kemenangan, mudah aja itu. Pasti aja ada jalan keluar tuh. Dulu bangsa kita juga kan begitu. Kalau liatin segi fisik kalah, kerempeng-kerempeng bangsa Indonesia waktu itu. Kecil-kecil karena banyak kekurangan, disiksa terus-terusan. Liatin dari segi militernya kalah. Tinggalan, kita belum terbentuk, belum ada ABRI, teker aja belum. Teker itu bahasa Belanda kan, ke Belanda itu tentara teker. Belanda itu nyebutnya teker, tentara. Tak ada tentara. Atau bahkan persenjataan pun juga demikian. Mana bisa kita bikin senjata? Tak ada kita bikin senjata. Boro-boro bikin senjata, punya aja belum gitu. Allah belum berikan pertolongan tuh. Sampai 350 tahun kita nih dalam catatan sejarahnya kan. 350 tahun, Masya Allah. Tapi kalau Allah sudah waktunya berikan pertolongan, mudah aja tuh. Datang negara lain, alih-alih dengan membantu, lalu bikin perjanjian, ceker kok bom dulu Hiroshima. Cara Allah tuh. Ceker bom Hiroshima, akhirnya ngalah. Belanda kocar-kacir karena kalah perundingan. Selesai gitu. Cara Allah tuh. Jadi kalau Allah sudah bikin perhitungannya sendiri, itu enggak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun kita harus bayar mahal akibat kita dibantu dengan luar.
Sehingga harus dibayar mahal dengan puluhan tahun kita Freeport nggak bisa dilepaskan. Dan itu bayar mahal itu. Mempertaruhkan nyawanya manusia. Sehingga hasil kekayaan alamnya pun juga sekarang bisa lepas. Hutang budi itu bahasanya tuh. Susah kita melepaskan itu. Jadi intinya, kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikan pertolongan itu nggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Tapi sebaliknya, wa iyakhdhulkum, jika Allah telah membiarkan kalian, yakhdhul itu menghinakan asal. Faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa lagi kata Allah yang akan menolong kalian setelah Allah? Ayo, siapa? Kayak seperti di perang Uhud kemarin tuh. Kalau Allah sudah biarkan kita, tidak peduli lagi Allah tidak memberikan pertolongannya, siapa yang akan berikan itu? Ternyata perang Uhud tuh strategi luar biasa, tentara banyak. Tapi karena tergiur dengan dunia, akhirnya Allah biarkan mereka kalah, kehinaan dapat. Setelah itu siapa yang menolong? Kan enggak ada. Sahabat berguguran. Akhirnya ghanimah enggak dapat, sahabat keguguran banyak gitu. Kalah perang lagi. Siapa kata Allah kalau sudah macam begitu yang mau nolong? Enggak bisa. Ini isyarah liada minaqtihim minan nasri talatufan bih. Allah sebutkan di sini, faman dzalladzi yansurukumullahu min ba'd fala nasira lakum. Tidak menyebutkan fala nasira lakum, walam yakur fala nasira lakum gitu. Tidak menyebutkannya itu begitu. Tapi faman dzalladzi yansurukumullah, ini tidak disebutkan oleh Allah itu, tidak menyebutkan fala nasira lakum. Ini isyarah bahwasanya Allah itu tidak memutuskan harapan kemenangan. Talatufan bihim, karena Allah sayang dengan orang mukmin. Karena Allah sayang dengan orang mukmin sehingga bahasanya itu tidak memakai fala nasira lakum. Tapi bahasanya itu yansurkum min ba'di. Karena Allah sayang. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah tidak memutuskan harapan orang mukmin. Allah tidak memutuskan harapan orang. Sekalipun Allah membiarkan orang mukmin itu dalam kehinaan, tapi sejatinya Allah tidak memutuskan harapan. Berarti harapan itu selamanya bakal ada. Macam saudara sekarang kita nih di Palestina, mereka kalah memang secara fisik, secara teknologi, secara strategi. Tapi harapan mereka tidak diputus oleh Allah. Maka dari harapan itulah nanti akan muncul nanti kemenangan. Insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat, insya Allah. Dulu Muslim saudara kita di Bosnia Herzegovina ya, itu juga sama. Mengalami pembantaian yang luar biasa. Sehingga pada masa itu orang-orang Muslim tuh gak bisa hidup dengan tenang. Tapi harapan itu semua tidak diputus. Mereka selalu berharap kapan kemenangan itu terjadi. Bagaimana cara Allah akan memberikan pembentukan harapan dari Allah. Tapi dengan caranya sendiri kan. Pada waktunya telah hadir, cara kacir semua. Bosnia yang sedemikian besar, negara yang tidak mungkin dikalahkan oleh Soviet, ternyata bercincang semua. Itu cara Allah tuh macam begitu. Begitu sudah begitu kan muncul tuh, ahli-ahli Quran banyak ternyata. Kapan itu belajarnya mereka? Kapan itu mereka itu diberikan pemahaman? Ternyata ketika mereka ditindas macam seperti itu, mereka tidak memutuskan harapan. Sejatinya walaupun mereka bapaknya mungkin tertindas, tapi mereka didik anaknya. Harapan ini dari anaknya nanti akan bisa tumbuh.
Harapan ini mereka tumbuhkan kepada cucunya. Barangkali mereka tidak bisa menjadikan kemenangan. Barangkali cucunya nanti. Dan inilah yang dibuktikan oleh Allah. Uni Soviet yang sedemikian besar itu ternyata pecah. Itulah cara Allah. Cuman kalau belum waktunya ya mau tidak mau jalani dulu gitu. Karena tujuan dari perang itu kan sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin. Tujuan dari perang itu selain daripada mendapatkan ghanimah, kemenangan, kemuliaan, bahkan kesyahidan. Caranya Allah mau membuat kita jadi syahid. Lah kalau enggak perang itu menang terus kapan syahid? Kayak orang enggak mempan dibacok, enggak mempan ditembak. Kalau macam begitu perangnya itu kapan syahidnya? Giliran perang gagah semuaan kan, ditembak nggak mempan semuaan, kapan ada yang syahid kalau macam begitu? Makanya tidak semua diberikan oleh Allah seperti itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah, bukan kepada selain Allah. Falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang harus bersikukuh bertawakalnya dengan Allah. Pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Strategi jalankan, aturan jalankan, misi jalankan. Tapi sejatinya hakikatnya Allah juga yang akan menentukan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana sudah ada ketetapan hati, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa man yaghlul ya'ti bima 'ala ghalla yaumal qiyamah. Kata Allah, wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Sifat lain daripada nabi yang terbaik itu, nabi itu terpelihara dari kesalahan. Beda halnya kalau kita ini salah aja udah, nggak bisa lagi kita. Kalau nabi terpelihara kesalahannya, bahkan sekalipun salah, pemaafannya sudah lebih dulu kalau orang nabi. Kalau kita salah kan minta maaf, baru ada pemaafan. Kalau nabi belum dilakuin, pemaafannya sudah ada. Ini terjadi sehabis perang Badar nih. Ketika perang Badar itu kan banyak ghanimah. Yang ketika itu ada yang diincar oleh sahabat dari harta ghanimah itu, yaitu permadani merah. Ada permadani bagus banget, warnanya merah. Ketika peperangan selesai, permadani itu hilang, gak ada. Nah ketika itu ada sebagian golongan yang lain, kelompok-kelompok yang ini berani banget. Beraninya itu apa? Berani menuduh bahwa hilangnya itu permadani Nabi yang ambil. Dituduhnya Nabi. Kan kurang ajar tuh. Nabi disuruh dituduh mengambil ghanimah secara sembunyi-sembunyi. Kan dituduh maling berarti itu. Coba ke Nabi saja berani, apalagi ke Ustadz bang. Nabi aja berani dituduh macam begitu, apalagi macam Ustadz. Maka tidak heran kalau Ustadz itu jadi bual-bualan juga. Ini Nabi loh gitu. Dituduh hianat Nabi itu. Karena harta ghanimah belum dibagi, ini sudah diambil. Karena bagusnya minta ampun gitu, pada waktu itu. Nah ketika mereka itu nunduh Nabi melakukan perbuatan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi, turun ayat. Kata Allah, wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Wa ma kana, tidak mungkin, ayam bagi, tidak pantas, tidak patut
Linabiyyin bagi nabi ayyaghulla untuk khianat. Artinya tidak mungkin nabi itu khianat dalam masalah ghanimah. Sehingga jangan kalian menuduh nabi punya sangkaan nabi yang ngambil. Jelek amat kata Allah kamu. Nuduh nabi ngambil. Pokoknya yang mau ngambil itu kalau nggak mau ngaku wa may yaghlul, siapa yang berkhianat ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, nanti akan datang kata Allah bima ghalla yaumal qiyamah, membawa yang dikhianatina nanti di yaumil qiyamah. Dipikulnya tuh permadani itu nanti. Jadi kan pada waktu itu kan yang ditunjuk nabi tuh. Yang jadi sasaran kan nabi, seolah-olah nabi ngambil permadani merah itu. Kata Allah kalau nggak mau ngaku sampean nanti di yaumil qiyamah dipikulnya itu permadani itu. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya nabi saja yang digituin tuh. Bahwasanya itu akan terjadi pada siapapun yang tukang khianat. Tukang khianat itu akan nanti mikul tuh. Bayangin kalau yang khianatnya itu adalah uang negara. Nanti di yaumil qiyamah dipanggulnya tuh uang negara tuh ke hadapan Allah. Capek sampean itu ngapain itu dipanggul? Ini uang negara, ini uang rakyat. Kenapa di bawah? Walaupun sekarang itu enggak ketahuan sama kita, tapi nanti di yaumil qiyamah akan ketahuan tuh. Karena Allah sudah menyebutkan bahwasanya yang berkhianat seperti itu ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Nanti datang kata Allah dengan bawaannya tuh. Dengan yang dikhianatinya nanti yaumil qiyamah. Kalau yang dikhianati itu adalah masalah duit berarti manggul duit. Kalau manggulnya yang dikhianati adalah karpet, manggul karpet. Itu. Kalau tanah manggul tanah. Pikul aja tanah tuh. Itu. Kan dikalungkan kan nanti tuh. Orang yang membawa tanah orang tuh kalaupun nggak banyak cuman 1 jengkal, kan 1 jengkalnya dikalungkan oleh Allah nanti. Jangan dilihatin 1 jengkalnya yang di atas bang, lihatin ke bawah. 7 lapis bumi ini. Kalau 7 lapis bumi diambil 1 jengkal atasnya, kalikan ke bawah itu bisa bikin pesawat terbang. Bisa bikin perluasan APT itu. Orang itu kadang-kadang nggak mikir ke sana kadang. Pokoknya kalau sudah nafsu bicara, ya udah langsung aja tuh. Padahal kalau seandainya kita ini berpikir panjang, betapa ruginya kita. Kalau seandainya nanti di yaumil qiyamah apa yang diambil itu dipikulkan oleh Allah. Orang pada lihatan nanti tuh. Wih, itu orang bawa AC kenapa? Oh, masing AC masjid. Atau ada orang tuh kenapa dia bangun keropak-keropak itu bangun keropak ya. Ternyata keropak alalak di bawah. Masya Allah. Jadi wan nasu nadhiruna lahu fadhihatan lahu. Maksudnya wa may yaghlul nanti yaumil qiyamah itu Allah akan mempertontonkan dia di hadapan manusia seluruhnya sehingga Allah mempermalukan dia. Jadi Allah gitu kan nanti di yaumil qiyamah tukang khianat itu karena mungkin mempermalukan. Nah berarti kalau begitu Allah dolim dong? Enggak dolim. Loh itu kan alamnya sudah alam memang keadilan. Alamnya memang harus diadili semuaan. Kalau enggak mau dipermalukan ya jangan bikin malu sekarang kan. Karena itu akibat ulah sendiri. Akibat ulah kita melakukan hal itu ya tanggung sendiri. Rawahu Syekhana Nabi Hurairah qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin bahkan kata ya Nabi
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat yang Nabi ahli sumpah tadi. Qoma berdiri fina antara kami Rasulullah SAW data yaumin, dia satu hari. Lalu tiba-tiba fadzakarul ghulul, Nabi menceritakan tentang masalah gulul. Wa'azamahu amaruhu hatta qala, sampai Nabi memerintahkan kita dan sungguh berkata, kata Nabi, la alqiyanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamati ala rukubatihi ba'irul lahu rughaun. Kata Nabi, la alqiyanna ahadukum, sungguh aku akan nemu salah seorang dari kalian itu yaji'u yaumal qiyamah, datang nanti di yaumil qiyamah, ala rukubatihi, atas pundaknya itu dia, ba'irun, onta, lahu rughaun, dan bagi dia itu ada rughaun, mengulurkan suaranya, itu onta itu mengulurkan suaranya, berteriak-teriak itu onta. Lalu fayaqul, seseorang berkata, ya Rasulullah, agisni agisni agisni. Lalu dia itu ngomong nanti, agisni agisni, tolong aku. Aku katakan, la amliku laka minallahi syai'a, tidak ada kekuasaan bagiku daripada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Pada ablaghtuka, aku telah menyampaikan kepada engkau. La alqaitu ahadukum yaji'u yaumal qiyamati ala rukbati syatun, bahkan nanti di yaumil qiyamah aku akan menemukan seseorang di pundaknya akan ada syatun, kambing. Laha sughaun, kambing pun itu bersuara. Lalu dia pun mengatakan, agisni ya Rasulullah, tolong aku. Nabi pun akan mengatakan, la amliku laka minallahi syai'a. Jadi simpulnya gini dah. Nanti di yaumil qiyamah Nabi itu akan menemukan umat tuh ada yang mikul onta. Onta dipanggul. Coba kalau pikir oleh kita, masa iya sih onta segede gitu bisa dipanggul? Itu kan sekarang pemikiran. Nah, kali ini di yaumil qiyamah itu betulan manggul tuh. Dipanggul dia. Karena umat manusia di yaumil qiyamah itu gede nanti. 60 hasta kayak Adam. Gede-gede semua nanti. Onta tuh dipikulnya sama dia. Nah itu onta itu teriak-teriak, bersuara, maksudnya itu onta tuh. Onta suaranya kayak apa onta tuh? Suaranya tuh. Ya, pokoknya onta tuh nggak mau diam. Karena orang itu mikul onta, lalu dia itu berkata, ya Rasulullah agisni, ya Rasulullah tolong aku. Minta tolong ke Rasulullah, itu onta nggak mau lepas dari pundaknya. Lalu kata Rasul, aku tidak ada kemampuan untuk menolong kau sedikit pun. Bukankah aku telah menyampaikan kepada engkau bahwa perbuatan seperti itu nanti akan kau pikul. Itu maksudnya. Jadi ketika nanti kita ini misalkan ada yang berkhianat, lalu kita ini iman dengan Rasul, kita ini dengan Rasul. Cuman kelakuannya khianat. Nanti di yaumil qiyamah akan ketemu dengan Nabi, dipikulnya tuh yang dikhianat itu, dibawa ke hadapan Nabi. Lalu kita ngomong, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasul, tolong aku. Kata Nabi, aku tidak bisa menolong apa-apa. Bukankah aku telah menyampaikan dulu kepada engkau bahwasanya kelakuan seperti itu jangan kau lakuin. Kamu sendiri sih, onta dibawa-bawa. Kan gitu nanti. Ada lagi nanti orang itu mikul kambing juga sama, teriak, me, terus kambing tuh berisik kan. Orang itu ngomong, ya Rasulullah tolong aku ya Rasul. Kenapa? Nggak tahan juga dia mikul kambing. Kenapa? Karena di dunianya khianat dengan kambing, mikulnya kambing. Disuruh ngembala kambing 7, ya potong 1. Alasannya hilang, padahal dijual. Nanti di yaumil qiyamah akan ketemu Nabi itu dengan begitu tuh. Bahkan ada lagi orang yang ketika itu nanti yaumil qiyamah ketemu lagi dengan Nabi pakai baju.
Pakai baju, nyebutin lagi ke Rasul, ya Rasulullah tolong aku, tolong aku. Kenapa? Karena bajunya hasil maling. Aduh, ini ya Allah. Jadi intinya semua tuh akan dilihatkan. Ada lagi yang ketemu dengan Nabi itu pakai emas perak. Sama nanti ngomong juga ke Nabi, ya Rasulullah agisni tolong aku ya Rasul. Kenapa? Karena emasnya masih maling. Emas peraknya masih maling. Kan nanti jadi beban buat dia tuh. Kata Allah, dulu kamu maling emas nih, saya berikan emas nih. Mah, gede tuh emas karyo. Pikul tuh emas karyo tuh. Wah, nggak bisa apa-apa lagi tuh. Jadi intinya semua yang dipaling oleh kita bahasanya lah, nggak apa-apa. Barangkali ada yang maling gitu. Nanti itu dibawanya tuh. Itu kan dulu tahu Ustaz. Nah kalau sekarang motor berarti tuh. Pikul aja motor tuh nanti. Berkhianat bawa dengan mobil dipikul tuh nanti. Apa nyaman gitu macam begitu. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita selamat berataan. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Summa tuwaffa, kemudian tuwaffa itu bukan dimatikan. Ya, maksudnya dibalas. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian diberikan balasannya setiap diri itu. Apa diri yang mana maksud itu? Al-ghallun, diri yang pernah berkhianat ataupun yang tidak pernah khianat. Itu semua akan diberikan balasannya kata Allah. Maka sahabat, apa yang dilakuin? Apa yang dilakukan sekarang? Kalau misalkan baik ya baik, kalau buruk ya buruk, terimalah. Wahum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Pokoknya apa yang baik pasti baik, yang buruk pasti buruk. Itu aja sih. Jadi intinya mau milih yang mana itu. Karena sejatinya terang benderang sudah. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma syubhat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang keduanya antara halal dan haram remeng-remeng juga. Jadi yang mana yang mau diikuti? Itu tinggal milih aja dah. Tapi kata Allah, pamanit taba'a ridwanallah, afamanit taba'a ridwanallah. Apakah orang yang ngikutin keridhaan Allah itu kaman ba'a bisakhatin minallah, itu akan sama seperti orang yang kembali kepada kebencian dari Allah? Enggak. Wa ma'wahu jahannam, kembalinya orang yang dibenci oleh Allah itu ya jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memberikan kita kedudukan tinggi, diberikan kemuliaan bukan hanya di dunia, selepas di akhirat insyaallah. Ya. Intinya jangan berkhianat. Nabi saja hendak mau macam begitu. Jadi siapa nih yang ngambil permadani yang merah ini? Gak disebutin sebetulnya. Ada sebetulnya orang-orang munafik sebetulnya yang ngambilnya itu. Dia duluan ngambil itu sebelum harta ghanimah dibagikan. Kan nggak boleh. Harta ghanimah yang sudah terdapat dari peperangan itu belum boleh diambil secara. Jadi kalau belum digulkan oleh Nabi. Jadi dikumpulkan dulu semua. Ketika itu dihitung sahabat yang ikut, yang masih hidup, nanti dibagi. Ini enggak, karena kita suka dengan barang itu, duluan diambil, sembunyikan cepat-cepat. Itu belum dibagi, daging kurban sudah dimasukkan ke kantong. Dipikul nanti itu di akhirat. Kenapa sampean mukul kresek daging kurban maksudnya? Ke sana tuh, kena juga tuh. Allah alam bisawab. Cukup ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran.
وارزقنا تلاوته وأطراف النهار واجعله لنا حجة taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.